Hari ini saya lagi berjalan menuju ke sebuah tempat untuk bertemu dengan partner saya dan juga ketemu dengan salah satu teman yang memegang salah satu sebuah merek AC. Ya, jadi kami akan ketemu ya, sekedar mungkin berbicara untuk beberapa hal. Saya nanti akan bagi-bagi pengalaman bagaimana saya pernah menangani merek AC untuk project ya. Posisi saya sebagai namanya HVAC Project Sales Manager dari merek C-Brand. C-Brand. Nah, 2012 itu saya masuk ke dalam sebuah perusahaan memang yang terkenal dengan dia memiliki wall mounted saja sama floor standing gitu. Jadi merek ini memang sudah cukup dikenal. Cuman tidak ada divisi yang namanya untuk masuk ke AC yang besar gitu. Jadi waktu itu saya mencoba untuk masuk, dan dalam prosesnya itu memang setelah wawancara pertama saya harus membuat bagaimana proposalnya membangun ataupun men-setup HVAC project sales gitu. Nah, setelah saya susun, saya berikan bahannya, saya presentasikan di depan beberapa pimpinan di perusahaan itu, sampai akhirnya saya bisa bergabung sebagai HVAC Project Sales Manager di C-Brand itu. Tentu saja saya masuk di situ dengan kayak orang perang tuh, dengan semangat yang tinggi, menggebu-gebu, karena merasa bahwa saya kan dari tempat yang sebelumnya kan memang megang C-Brand. Saya juga ada beberapa proyek dari C-Brand itu. Proyek-proyeknya juga cukup banyak gitu ya. Nah, sekarang masih juga saya dengan pengalaman yang seperti itu, saya pikir saya bisa mendapatkan paling tidak sama lah seperti itu gitu. Beberapa bulan setelah saya masuk, memang akhirnya saya harus mempersiapkan launching launching C-Brand ini gitu. Jadi memang launchingnya agak besar-besaran. Selain dihadiri oleh perwakilan atau kita sebut prinsipal dari C-Brand itu, juga kita mengundang tuh banyak lah, tahu lah kalau stakeholder dari project itu seperti apa ya. Kita undang dan kita adakan di sebuah hotel ya, sebuah biasa seperti itu, di sebuah hotel yang bisa dianggap bergengsi. Jadi kita adakan launching. Nah, setelah launching berjalan dengan sukses, maka mulailah bagaimana saya mencoba membuat ini harus mendapat hasil kan gitu kira-kira. Konsultan yang karena dia lihat mungkin si brand yang waktu itu launching kelihatannya cukup bagus, akhirnya dia spek masuk ya di brandnya itu ditulis di sebuah di tender gitu. Suatu hari saya ketemu dengan teman dari konsultan, istilahnya follow up. Lalu dia cerita, ini cerita memang ya lucu, tapi gimana ya, lucu tapi juga miris gitu ya. Jadi ya mau nggak mau gitu ya. Jadi bilang, aduh Pak, saya ini udah coba masukin merek Bapak nih gitu, tapi Pak, begitu baru diusulkan ke owner Pak, udah di reject sama owner. Ya, saya juga mau ngomong apa ya kan. Jadi itu dukanya gitu. Ada lagi nih dukanya waktu itu kembali sudah ada speknya, dan bahkan saya sudah diundang untuk memberikan penawaran. Jadi udah masuk penawaran nih. Setelah penawaran akhirnya masuk dalam kualifikasi gitu. Kualifikasi sekalian untuk masukkan juga harga revisi ya, artinya sudah harga yang sudah diskon dan sebagainya. Nah, waktu klarifikasi memang itu adalah split duct gitu. Split duct 10 PK. Jadi speknya itu 100.000 BTU. 100.000 BTU. Jadi speknya seperti itu. Dari spek yang C-Brand yang saya punya itu ternyata tidak ada 100.000, tapi yang ada 90.000. Nah, kalau secara PK itu kan benar ya, artinya 10 PK itu 1 PK kan 9.000, jadi 90.000 gitu. Sedangkan speknya ada 100.000. Nah, saya masukkan tuh yang 90.000. Waktu klarifikasi baru ditanyakan gitu ya, ini kenapa 90.000?
saya berbalik bertanya, kira-kira toleransinya berapa persen dari 100.000 gitu. Nah, ternyata toleransi yang diberikan adalah 5%. Jadi kira-kira kan yang diizinkan 95.000, sedangkan saya 90.000. Saya bilang, boleh nggak 90.000? Kan ini kan tetap 10 PK. Nah, akhirnya tetap mereka harus bilang, lebih boleh, tapi kurang dari 95.000 tidak boleh. Jadi saya mau nggak mau mesti naikkan satu tingkat. Jadi satu tingkat di atas itu ada 110.000 BTU. Harga 110.000 BTU itu dibanding dengan 90.000 BTU itu bedanya cukup jauh. Bisa dibayangkan si brand harganya mahal. Ya bukan karena harga mahal, kenapa? Karena memang kapasitasnya dia sudah di atas gitu. Nah itulah yang membuat akhirnya tidak dapat juga untuk proyeknya. Nah, itu adalah kisah-kisah yang ya memang yang dukanya. Ada nggak sih kisah-kisah yang rada-rada mendingan gitu? Ada gitu. Nah saya punya klien ya, punya customer dari yang merek si brand yang lalu itu, dia punya proyek tuh besar memang, satu apartemen. Jadi waktu itu saya coba tawarkan gitu ya, tawarkan ini, dan mereka juga orang-orangnya itu datang waktu launching si brand itu. Dan waktu saya tawarkan, mereka ternyata ada perlu gitu, ada perlu untuk lobbynya. Ini lobby apartemen besar, ada beberapa tower, sehingga perlu split duct yang besar-besar. Tapi mereka maunya adalah inverter. Jadi mereka perlu yang sekitar 12,5 PK, 15 sampai 20 PK. Ternyata si brand ini, ini dia, si brand ini tuh punya indoor unit split duct yang 12,5, 15 sama 20. Jadi akhirnya setelah penawaran, setelah negosiasi wah dia setuju, dan akhirnya saya dapatkan proyek itu. Dapat proyek, saya supply VRF indoor unit di pedaknya itu, ternyata dia ada yang sampai 200.000 BTU. Makanya saya bisa menjadi mendapat itu karena ada kelebihan di situ. Ternyata di balik cerita-cerita duka itu ada juga sih cerita-cerita yang ya lumayan menyukakan hati gitu ya. Lalu setelah itu juga ada proyek lagi yang pakai split duct itu 12,5 PK dan 15 PK split duct single split duct untuk sebuah restoran. Akhirnya itu juga bisa didapatkan. Oh iya, satu lagi yang menggembirakan adalah bisa terjual modular chiller. Modular chiller yang saya lupa itu kapasitasnya berapa di tahun itu. Jadi modular chiller ada sekitar 6 atau 7 unit itu bisa terjual juga karena hasil daripada launching itu. Di mana ada sales saya yang punya kendaraan, sehingga terjadilah transaksi penjualan chiller itu. Lalu ada lagi ternyata itu mulai ada satu kantor yang membutuhkan VRF, jadi saya udah mencoba, tapi baru mencoba di situ saya akhirnya mengakhiri karir di si brand itu gitu. Kenapa? Karena saya pindah atau mendapat satu kesempatan yang lebih baik di K-Brand. Nah jadi itulah cerita-cerita yang memang yang pernah saya alami bagi sales gitu ya, sales yang menangani proyek-proyek seperti ini. Jangan putus asa lah ya, semua kita memang mesti berusaha, kita memang mesti mencoba segala sesuatu. Yang paling penting ini, yang paling penting kalau sebagai sales itu memang kita bisa dipercaya. Artinya kita tidak neko-neko gitu ya. Kalau orang bilang itu tidak neko-neko, apa yang kita bicarakan itu, apa yang kita ngomongin itu bisa dipegang. Nah, itu artinya kita tidak neko-neko. Mungkin ada hal-hal yang kita kalah hari ini, tapi bisa juga nanti kita bisa menang gitu ya. Ditolak, kalah gara-gara kayak saya gitu kan. Ya baru diajukan ke owner aja sama teman konsultan sudah dicoret. Jangan pakai ini gitu ya. Ya gitu juga, kita juga haruslah menerima dengan lapang dada ya, dengan hati yang besar. Dinamika sebagai sales di project AC ya seperti itu gitu. Jadi itu hal yang umum terjadi. Jadi jangan sampai hal-hal seperti itu berputus asa kita. Kita terus maju. Kita terus harus lihat bahwa memang peluang selalu ada. Nah, sekian saja. Kalau ada apa-apa, silakan kontak saya saja. Barbadi Sasrebahu.